Selamat berjumpa lagi dengan saya akan mempresentasikan tentang narrative text for SMP Grade 9. Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text adalah cerita berdasarkan imajinasi atau hayalan untuk menghibur orang. Selanjutnya, generic structure of narrative text yang berisi tentang orientation, yaitu pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Complication, yaitu permasalahan di dalam cerita. Kemudian resolution, yaitu solusi dari masalah yang ada dalam cerita. Dan reorientation yang biasanya berisi tentang moral value atau pelajaran moral tentang cerita. Dan ini sifatnya opsional ya, boleh ada dan bisa tidak ada. There are 4 types of narrative text. The first is fairy tales atau cerita dongeng, and the second is folktale atau cerita rakyat. The third is fable atau cerita tentang hewan, and the fourth is legend atau legenda. Contoh dari fairy tales adalah The Goose with the Golden Egg, yang lain adalah Snow White, dan lain sebagainya. Berikutnya folktales. Contohnya adalah Malin Kundang. Contoh yang lain adalah Sang Kuryang dan sebagainya. Kemudian fable, contohnya adalah cerita The Ant and the Dove. The next is The Mouse Deer Trick the Farmer. Kemudian legend, contohnya adalah The Legend of Toba Lake. Kemudian yang lain adalah The Legend of Banyuwangi. Now we talk about the purpose of narrative text. Sekarang kita akan bahas tujuan teks naratif. Tujuan teks naratif sering ditanyakan ketika ujian atau dalam soal ya. Biasanya pertanyaannya adalah why is the text written? The text is written for. What is the purpose? Blah blah blah. What is the social function? Blah blah blah. What is the writer's intention? Blah blah blah. The purpose of narrative text is to amuse atau menghibur, and to entertain atau menghibur, and to teach us to have good character, untuk membuat kita belajar mempunyai karakter yang baik, and to make us learn something from the story, untuk membuat kita belajar tentang sesuatu yang baik dari cerita. Selanjutnya kita akan membahas tentang language feature atau ciri-ciri kebahasaan di dalam narrative text. Pertama, biasanya kita akan jumpai penggunaan adverb of time, misalnya one upon a time, one day, long time ago. Kemudian kalimatnya pada umumnya menggunakan past tense. Kemudian ada spesifik karakter di dalam cerita dan menggunakan direct speech atau kalimat langsung. Time conjunction, yaitu kata hubung, misalnya then, when, dan sebagainya. Dan action verb atau kata kerja action. Let's analyze narrative text about Cinderella. Mari kita analisa cerita tentang Cinderella. Di dalam cerita ini ada 3 paragraf sebagai contoh ini ya. Kita analisa bagian-bagiannya. Pada paragraf pertama, perhatikan ini adalah orientation. Kemudian paragraf kedua adalah complication. Paragraf ketiga itu adalah resolution. Kita akan analisa lagi berikutnya, yaitu tentang adverb of time, kemudian specific character, kemudian past tense,
kemudian direct speech, kemudian action verb, dan time conjunction. Perhatikan sudah ditandai ya. Finally, we come to the question about narrative text. Number 1. What is narrative text? Number 2. What are the type of narrative text? Number 3. Mention the description of generic structure. Number 4. Mention the language feature in narrative text. Number 5. What is the purpose of narrative text? Silahkan kalian memahami dulu pertanyaannya, kemudian dijawab sesuai isi dari video yang sudah kalian tonton ini. Kemudian serahkan jawabannya kepada guru. Thank you.